Shalom, selamat pagi. Kembali lagi kita mengucap syukur pada pagi hari ini. Sebelum kita membaca renungan, mendengarkan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi yang indah ini. Kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, kami boleh kembali menghirup udara segar. Terima kasih ya Bapa buat kesehatan dan hari baru yang telah Kau berikan buat kami hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas, berkati kami ya Bapa, berikan hikmat, marifat-Mu sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu, apa yang kami harus lakukan sepanjang hari ini yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami mulai mau mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, shalom teman-teman, shalom semuanya. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan kembali. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 5. Bunyinya demikian. Demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Ulangi, demikian juga lidah, walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Judul renungan kali ini, tajamnya kulit salak. Nah, siapa yang pernah makan salak atau suka sekali dengan buah salak? Ibu ngacung nih, karena ibu suka sekali sama salak. Begitu juga dengan anak-anak ibu. Jadi beberapa hari-hari ini kami sering sekali beli salak, pesen buah salak gitu sama tukang sayur yang lewat depan rumah. Kenapa? Rasanya enak, cuman buka kulitnya itu yang kadang bikin kesel. Kenapa? Karena kulit salak itu tajam sekali dan beberapa kali sudah melukai tangan ibu sendiri karena tidak hati-hati dalam membukanya. Begitupun dengan anak ibu, Jivo. Nah, dia nggak mau buka salak, dia sukanya pengennya makan aja, langsung makan. Pasti minta tolong bukanya. Kenapa? Karena dia pernah luka tangannya kan saat membuka si kulit salak tadi. Nah, oleh sebab itu ada nih pepatah yang bilang seorang aktris yang bernama Gemma Arterton, dia bilang kayak gini, lidah memang tidak punya tulang, tetapi bisa menghancurkan hati. Ibu juga pernah dengar lagu zaman dulu. Pernah dengar gak lagunya begini nih, lirik lagunya kayak gini. Memang lidah tak bertulang, tak sebatas kata-kata, tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati. Nah, lidah tak bertulang. Seling apa yang dikatakan tidak sesuai dengan hati, dan apa yang dikatakan bikin sakit hati. Ya, suatu hari ibu pernah denger nih orang bilang kayak gini, mulutmu setajam buah kulit salak. Ternyata orang yang ngomong ini itu memang lagi sakit hati. Jadi membandingkan perasaannya seperti terkena kulit salak yang tajam. Ya. Kenapa begitu? Ya memang perkataan bisa membawa dampak besar dari sebuah kehidupan. Bisa dampak positif, bisa juga berdampak negatif. Kalau dampak positif, perkataan itu bisa membangkitkan semangat dan kekuatan buat seseorang. Contohnya seperti ini. Pada waktu kalian misalnya mau ikut lomba, tadinya gak mau ikut lomba, tapi karena motivasi dari teman-teman, guru-guru, orang tua, terus kamu jadi semangat mengikuti lomba. Nah, itu kata-kata yang membangkitkan semangat atau kata-kata positif. Nah, tetapi ada juga kata-kata negatif seperti yang sering anak-anak ucapkan tuh, bully-bulian kepada teman-teman, akhirnya dia jadi sakit hati, nangis, dan lain sebagainya. Bahkan di suatu negara itu ada yang tingkat bunuh dirinya tinggi karena apa? Karena banyak bulian di sana. Nah, jadi terbukti bahwa perkataan itu bisa bikin orang sakit hati bahkan sampai bunuh diri. Nah, oleh karena itu kenapa
orang bilang perkataan tajam seperti kulit salak, dalam arti menyakitkan ya, maksudnya tajamnya itu tajam yang menyakitkan, menyinggung, dan dikeluarkan tanpa memikirkan perasaan orang lain yang mendengarnya. Dan gak pernah kehitung kan, apa yang kamu ucapkan itu menyakitkan atau tidak, berapa kali kita menyakiti orang lain melalui perkataan kita. Kadang kita gak tahu, ya makanya kalau dihitung-hitung, itu orang sakit hati sama orang sakit badan, sakit fisiknya mungkin sama banyaknya. Atau mungkin lebih banyak orang yang sakit hati, tapi gak kelihatan, ya kan? Nah, menjaga perkataan itu bukan berarti kita harus diam saja, tanpa bicara seperti patung, bukan seperti itu ya maksudnya. Tetapi menjaga perkataan juga bukan berarti mengumbar perkataan manis memikat hati orang lain atau pura-pura jadi baik. Bukan seperti itu juga. Boleh kita ngomong ya, tapi harus memperkatakan perkataan yang baik ya, yang bisa membangkitkan semangat. Dan kita membayangkan kalau seandainya kita di posisi dia, bagaimana perasaannya, ya kan? Ya, kata-kata itu ya seperti halnya lidah pada seperti halnya kekang pada mulut kuda, lupa lagi ya. Kemudian kemudi pada kapal atau bunga api kecil. Nah, satu kesalahan saja kadang bikin sakit hati ya. Jadi dari tutur kata kita itu ada dua efeknya, bisa membangkitkan semangat, bisa justru menjatuhkan orang lain. Nah, oleh sebab itu, biar kita gak bikin orang lain sakit hati atau sedih, atau jadi kepahitan kepada kita. Nah, mulai dari sekarang, setiap kita mau ngomong ke orang lain, tempatkan diri kita di posisi orang itu yang mendengar perkataan kita. Sebelum kita ngomong, sebaiknya kita juga harus berpikir terlebih dahulu. Kita berpikir kayak gini loh, kalau aku yang mendengar omongan kayak gini, apa aku bakal sakit hati gak ya? Kalau seandainya aku yang mendengar perkataan ini, aku sakit hati gak ya? Jadi mikir dulu sebelum ngomong. Tapi memang benar sih, kebanyakan orang tuh gak mikir dulu. Nah, mulai sekarang anak Tuhan setiap mau berkata-kata harus berpikir dulu. Karena apa? Perkataan itu berasal dari hati. Kalau ingin perkataan kita menyukakan hati orang lain, banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan. Isilah hatimu dengan perkataan-perkataan Tuhan. Kenapa? Karena dengan dipenuhi Roh Kudus, maka apa yang keluar dari hati dapat memberkati orang lain yang mendengarkan. Ya, jadi ingat ya, mulai hari ini setiap kita mau berbicara, perhatikan, pikir dulu, apakah itu menyukakan hati orang lain? Orang lain siapa? Mama, bapak, adik, kakak, teman, tetangga, ya. Apakah menyakiti mereka atau tidak? Kuncinya kalau mau tidak menyakiti hati orang lain, kita harus berpikir dulu sebelum kita menyampaikan perkataan kita, sebelum kita berkata-kata. Dan banyak-banyaklah mendengar firman Tuhan, mendengar lagu pujian, menyanyikan puji-pujian, sehingga apa yang di dalam hati kita itu lebih banyak firman Tuhan yang keluar nantinya dari mulut. Oke, terima kasih. Amin buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita sudah dikuatkan untuk mengingat kembali apa yang harus kita katakan agar menjadi berkat buat orang lain. Kita tutup dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih buat firman hari ini Tuhan. Sungguh indah mengingatkan kami untuk kami menjaga perkataan kami. Seperti firman-Mu bahwa lidah yang kecil ini, bagian dari tubuh kami ini, dapat memegahkan perkara besar, bisa menyakiti orang lain. Tetapi dengan lidah ini juga kami bisa pakai untuk memberkati orang lain. Tuhan Yesus, berikan kami kekuatan
dan hikmat-Mu Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami katakan sepanjang hari ini boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Pimpin kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sepanjang hari ini kami boleh belajar bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berikan kesehatan untuk kedua orang tua kami dan seluruh keluarga kami, teman-teman, guru-guru kami. Kami semua dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Selamat belajar, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.